Halo semuanya, kembali lagi di Potek, Podcast Himatek. Buat teman-teman semuanya yang belum follow akun Spotify dari Himatek, boleh di-follow nih. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube dari Himatek dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode menarik berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku udah ngundang narasumber yang bakalan nemenin kita pada episode kali ini. Dan juga pada podcast kali ini, aku juga nggak sendirian nih untuk bertanya-tanya kepada narasumbernya karena aku udah ditemani oleh salah satu mahasiswa staf magang dari Himatek. Boleh dikenalin dirinya dulu nih. Oke, baik. Nama aku Adi Pramasta, bisa dipanggil Rama. Aku dari Teknik Kimia Angkatan 2022 yang sekarang jadi staf magang di Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Oke, Em, karena di sini aku juga nggak sendiri, mungkin kayak agak rame dikit nih daripada yang kemarin-kemarin tuh kan aku berdua bertiga dengan narasumbernya gitu. Oke, pada episode kali ini aku mau membahas tentang kayak em, penting nggak sih itu organisasi gitu. Dan di sini aku juga udah ngundang narasumber yang mungkin teman-teman semuanya ini udah pada tahu nih. Kalau misalkan teman-teman semuanya nggak tahu narasumber pada kali ini kayak keterlaluan banget sih menurutku kayak dia tuh mungkin nggak tak apa ya kayak kayak menghilang gitu loh dari Tekim kayak kalau misalkan nggak tahu orang ini kayak keterlaluan banget gitu loh. Halo Mbak Indira. Halo Ladim dan juga Rama. Halo Mbak Indira. Nah, dari Mbak Indira nih boleh perkenalan diri dulu. Mungkin dari teman-teman kayak nggak tahu nih nama panjangnya Mbak Indira dan biar teman-teman semuanya itu tahu gitu. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat malam semua buat pendengar setia podcast Himatek. Perkenalkan, namaku Indira Puspitasari. Biasanya orang-orang banyak menyebutnya Indira. Aku juga mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2020. Sekarang lagi semester tua, yakni semester 7 Nah, gitu. semester 7 kayak lagi berat-beratnya gitu ya Mbak ya. Kemarin kan udah seminar proposal. Untuk seminar KP-nya udah ya Mbak ya. Alhamdulillah juga sudah banget. Aman, berarti Baru tinggal selesai di bulan ini. amin. Semoga cepat selesai, cepat sidang, apa namanya, cepat seminar proposal TA-nya besok. Ah ya, semoga. Amin juga. Amin. Nah, eh, Oke, Mbak Indira nih sebagai apa nih di apa namanya di organisasinya? Kebetulan juga di sini aku sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia buat tahun 2023 gitu. Oke nih, em, teman-teman semuanya apa namanya? Kalau misalkan nggak tahu Mbak Indira tuh siapa kayak keterlaluan banget gitu. Karena Mbak Indira merupakan ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia yang periode saat ini. oke, baik. Mungkin dari saya Mbak Indira. Mbak Indira kan Ya, sekarang semester akhir. Mungkin kesibukannya apa aja sih? Kan di semester akhir itu mungkin lebih sibuk atau lebih longgar dari semester-semester sebelumnya. Boleh jelasin nih Mbak Indira? oke, mungkin aku jelaskan sedikit ya kesibukanku akhir-akhir ini aku juga kuliah aja sih sebenarnya. Kalau dibilang senggang, kuliahnya memang lagi senggang, tapi kegiatan organisasinya yang lumayan full padat buat akhir-akhir ini gitu. Ya kesibukannya kalau nggak di kampus ya lagi di lab, kalau nggak memenuhi panggilan dari dekanat atau ada urusan soal ormawa ya paling mentok-mentok lah ada di lab gitu. Oke, berarti sekarang uh, mungkin dari perkuliahannya udah longgar ya Mbak. Sekarang tinggal organisasi-organisasinya yang menurut Mbak Indra itu kayak sibuk banget gitu ya Mbak. Iya, gitu-gitu.
Oke, Mbak Indira sendiri nih, kalau misalkan di organisasi dan di dunia perkuliahan gitu, Mbak Indira tuh termasuk mahasiswa yang seperti apa gitu, Mbak? Kayak yang bagaimana mungkin kayak di organisasi mungkin em, kuliah rapat, kuliah rapat, kuliah rapat. Kalau misalkan di akademi mungkin kuliah kupu-kupu, kuliah pulang gitu, Mbak. Selesai apa namanya? Selesai mata kuliah langsung pulang atau selesai mata kuliah mampir ke sekre atau gimana gitu, Mbak. Oke, kalau aku sih kalau selesai kuliah ya dulu ya kalau misal lagi mau ada undangan ya udah kita duduk-duduk aja di Watejo sambil makan. Always setelah kuliah harus makan, info makan sama teman-teman semua. Terus kalau kuliah rapat jarang sih, tapi ada beberapa kali yang kayak gitu. Dan mungkin aku tipe mahasiswa yang ya kalau memang nggak ada kesibukan di kuliah, ya lebih baik kita kembali ke kos, bisa tidur-tiduran atau ngerjakan tugas atau ya sekedar rebahan gitu aja sih. Oke, berarti kayak Mbak Dira nih let it flow gitu, mengikuti alur mau apa namanya, kayak misalkan kepingin ini langsung ke situ, pingin ke sana langsung ke sana gitu ya, Mbak ya. Iya, heeh. Jadi nggak ada jadwal yang tertentu kalau habis kuliah langsung pulang harus langsung ngerjain tugas. Enggak, kita ngikutin apa yang ada aja gitu. Oke, baik Mbak. Kan tadi kan di awal kan sudah disebutin nih, Mbak Indira kan sibuk organisasi. Mungkin Mbak Indira sekarang nih ikut organisasi apa aja sih? Mungkin bisa disebutin semuanya Mbak dari sebelum atau yang sekarang dijalani gitu. Oke, kalau organisasi kesibukannya apa aja? Kalau di organisasi sekarang lagi di Himatek aja. Jadi ya karena aku merasa di Himatek punya tanggung jawab yang besar, jadi kalau mau ikut organisasi lain itu masih mau mikir dua kali. Sebenarnya ada beberapa ya organisasi yang pengen diikutin, apa namanya pengen juga diaktifin juga di situ. Tapi sekarang fokusnya mau di Himatek aja gitu. Oke, mungkin kan dari Mbak Indira tadi bilang kalau mau ikut organisasi lagi gitu. Mungkin bisa dicontoh ini apa organisasi apa yang menurut Mbak Indira itu? Dulu aku sempat pengen banget masuk ke ISEC-nya UNED itu buat ngembangkan soft skill di sana. Tapi ya mungkin kesempatannya ada di Himatek dulu kayak gitu sih. Oke, baik Mbak Indira. Iya sih Mbak kan karena di Isaac itu juga em, saya kan kemarin juga tahu ya Mbak Isaac itu gimana. Mungkin agak sedikit kayak sangat apa ya? em, nggak sejalan sama teknik gitu Kak. Jadi ya mungkin bisa di lain waktu ya Mbak ikut organisasi-organisasi luar yang bisa explore lebih jauh lagi. Oh ya, heeh. Bisa lah nanti kita sharing-sharing juga di lain kesempatan apa yang sudah kamu dapatkan ilmunya kali aja nanti suatu saat bisa berkesempatan juga. Amin amin Mbak. Mungkin bisa saya coba-coba gitu nggak? Dari tadi nih Mbak Indira udah cerita kayak misalkan apa namanya ikut organisasi ini terutama di eh, Himatek gitu dan Mbak Indira sendiri kayak pingin nyoba organisasi ISEC yang ada di UNED gitu. Menurut Mbak Indira sendiri nih, kalau organisasi itu menurut Mbak Indira penting gak sih untuk kayak mungkin dari teman-teman mikirnya kayak organisasi ini kayaknya nggak penting deh, kayak lebih mending kita mementingkan akademik daripada organisasi. Kalau organisasi itu mungkin dari sebagian orang tuh mikirnya kayak, ih capek nih, gini nih, gitu nih, gitu. Kalau dari Mbak Indira sendiri nih, dari pandangan Mbak Indira tuh organisasi itu penting nggak sih? Kalau dari aku organisasi itu penting banget ya. Karena apa? Di sini tuh kalian tuh nggak cuma sekedar menjalankan sebuah kegiatan, kalian nggak cuma sekedar melakukan buat sebuah kegiatan itu tadi, tapi di sini kalian juga bisa ngelatih soft skillnya kalian, uh, cara bicaranya kalian di depan umum, public speakingnya kalian. Jadi di sini tuh kalian juga punya teman banyak, terus punya relasi yang luas, terus apa namanya kalian bisa apa ya?
mengenal banyak orang, mengenal banyak karakter orang, yang mana kalau kalian belum bisa ikut organisasi, di sana kan kalian hanya terfokus pada individualnya kalian masing-masing. Nah, jadi yang hal itu yang menurut aku tuh penting banget dan mungkin belum kerasa ya sekarang buat pengalamannya atau impact-nya ke diri sendiri maupun ke buat pandangan orang lain. Tapi dari aku sendiri aku percaya kalau apa yang aku ambil atau aku ikutin hari ini atau selama ini itu bakal ada impact-nya di waktu-waktu ke depan gitu. Oke. Mbak Indira udah bilang yang kayak misalkan mengikuti organisasi itu em, memperbanyak relasi biar mengetahui apa mengetahui apa yang mungkin di dunia SMA itu kita belum tahu nih kayak dunia perkuliahan tuh kayak gimana. Mungkin berorganisasi di SMA dan di perkuliahan tuh sedikit berbeda ya dari Mbak Indira yang jelasin tadi gitu. Eh, Memang sih, kalau aku sendiri kan di SMA pernah ikut organisasi juga, tapi di kelas 10. Nah, benar-benar kerasa bedanya antara organisasi yang aku ikutin di SMA sama yang diikutin di perkuliahan ini. Di perkuliahan ini aku lebih lebih merasa ter-challenge buat diri sendiri gitu loh. Di sana waktu aku SMA kan sedikit cerita aja ya ini ya. Aku kan ikut organisasinya Majelis Perwakilan Kelas yang mana tuh kayak mengawasi jalannya OSIS. Nah, di sini sedangkan aku di perkuliahan aku sebagai eksekutornya yang menjalankan dan aku jelas diawasi lah sama uh, badan permusyawaratan mahasiswa atau teman-teman BPM. Jadi ya gerak-gerikku jadi apa namanya diawasi dan aku sebagai eksekutor yang mana aku harus menunjukkan performa yang terbaik gitu. Oke, ngomong-ngomong organisasi nih Mbak. Tadi kan Mbak Indira kan ngomong kalau organisasi itu penting banget. Ah, sekarang saya tanya nih Mbak, gimana sih cara Mbak Indira membagi waktu? Karena kan kita ketahui kita merantau ini untuk belajar, berkuliah begitu. Tapi organisasi di sini juga penting buat kita. Menurut Mbak Indira nih, cara membagi waktu dari waktu kuliah atau organisasi itu kan sama-sama penting. Gimana sih membagi waktu menurut Mbak Indira? Oke, bagaimana cara aku membagi waktunya? Tadi kan juga aku udah sempet ya, let it flow aja. Kayak aku sefleksibel mungkin sama diriku sendiri. Kalau memang waktunya kuliah ya ya kuliah. Kalau memang waktunya berorganisasi ya berorganisasi. Terus kalau mungkin waktunya ada waktu senggang, yang mana ya kita jangan sampai lupakan akademiknya kita jangan lupakan tugas-tugasnya kita yang ada diberikan waktu perkuliahan. Jadi kalau memang ada waktu senggang ya kita kerjakan tugasnya kita. Kalau memang biasanya kan kalau organisasi ini sering banget pelaksanaannya itu waktu Sabtu Minggu ya, yang banyak acara atau hari H eventnya. Jadi kalau memang Sabtu Minggu besok mau ada event, berarti kita harus sudah mencicil tugas-tugas buat hari Senin. Biar karena kan kita kalau Sabtu Minggu setelah kegiatan jelas kita capek kayak gitu. Terus apa namanya ada rasa kayak udah nanti aja jadi kita harus bisa ngatur waktunya tadi. Nah, dari awal kalau aku pribadi aku punya planning kayak misal kalau contohnya uh, nanti aku kan ada planning jangka pendek, ada planning yang jangka panjang yang kemungkinan bisa berubah-ubah itu tadi. Kalau jangka panjangnya, oh mungkin aku di bulan-bulan September ini aku bakal sibuk banget. Berarti harus gimana cara ngatur apa namanya itunya waktu KRS-an. Jadi waktu-waktu mana yang sekiranya aku bisa gunakan buat ngerjakan tugas atau waktu-waktu mana sekiranya itu tuh bakal aku sibuk-sibuknya event-event tadi gitu. Oke, baik Mbak. Berarti em, kita itu dari awal tuh ngeplan dulu ya Mbak gimana untuk ke depannya itu gimana agar nggak keteteran begitu ya Mbak. Oke Mbak, begini Mbak, aku mau tanya lagi nih Mbak, kan seumpama
kita mengikuti dua organisasi dan organisasi ini sama-sama penting gitu Mbak. Dan mereka ngadain kegiatan atau rapat yang sama waktunya. Nah, itu gimana sih Mbak caranya kita biar membagi waktunya itu kan apa kita harus ngebelah dua badan kita atau gimana sih menurut Mbak Indira gitu? Oke, berarti kalau dari aku lihat mana urgensinya dulu. Kalau memang urgent yang dari kepanitiaannya dan kalau memang selesai kepanitiaan itu belum terlalu malam, berarti kan aku masih bisa mengerjakan hal yang aku sempat tunda tadi. Tapi kalau memang selesainya sampai malam, eh, kalau memang besoknya masih bisa dikerjakan, ya kita kerjakan. Tapi biasanya kan dari awal kan kita sudah punya dulu tuh planningnya atau hari hari Senin kita dapat tugas dan ternyata deadline-nya masih 1 minggu lah selama 1 minggu jadi kita bakal ada apa. Nah kalau ternyata hari Kamisnya ada rapat terus Jumatnya kosong Sabtu rapat lagi berarti kan Jumat kosong bisa dibuat mengerjakan tugas. Kalau memang ternyata tadi yang terbentur itu dari rapatnya eh, kita lihat dulu bisa nggak salah satu rapatnya tadi kita apa namanya kita nggak ikut tapi kita masih tetap bisa menjalankan tugas mana dulu urgensinya kalau misal rapat A lebih lebih penting lebih krusial job desk-nya kita atau itu lebih urgent berarti kalau yang ternyata B itu tadi nggak urgent berarti kan kita bisa izin ke koordinatornya kita atau ke ketua pelaksananya. Jadi menurut aku selama aku mengikuti organisasi ini maupun kepanitiaan aku selalu dapat ketua koordinator maupun kita tuh bisa saling bisa sama-sama saling memahami gitu sih. Oke, baik Mbak Indira. Jadi kita harus lihat dulu ya Kak, yang paling urgent itu yang mana gitu. Kalau semua organisasi ini yang perlu butuh banget kita, berarti kita harus ke organisasi itu baru ngelanjutin yang lain begitu. Oke, terima kasih Mbak Indira. Oke. Lanjut nih ke aku, Mbak. Dari Mbak Indira sendiri, tadi kan udah apa sih namanya menceritakan tentang kayak misalkan gimana cara manajemen waktu dalam organisasi, cara memanage antara tugas dan kepentingan organisasi gitu. Dari Mbak Indira sendiri nih, em, ada saran nggak sih Mbak kayak mending kita itu lebih apa namanya lebih mementingkan akademik atau organisasi atau kepanitiaan gitu Mbak. Dari Mbak Indra sendiri ada saran atau em, ya saran aja sih sebenarnya. Kayak gimana nih Mbak? Oke, kalau saran dari aku ya eh, akademik itu penting, sangat penting karena kan ya mana kita jauh-jauh ke Jember ini buat kuliah. Orang tua kita eh, percaya ke kita bahwa kita ke Jember ini untuk perkuliahan ya. Tapi jangan lupakan juga bahwa diri kita ini ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill, dan dua-duanya itu menurut aku harus dibalancekan. Jadi akademiknya kita lancar, tapi ternyata kita sulit buat ngomong di depan banyak orang, sulit buat menyatakan pendapat. Berarti kan apa? Itu kan yang harus kita kembangkan lah. Mengembangkannya lewat mana? Ya lewat organisasi, lewat kepanitiaan. Mungkin kan kepanitiaan skalanya kecil, mungkin organisasi lebih besar. Terus kalau mungkin tadi ya lebih penting mana atau lebih sarannya itu lebih enak mana ikut kepanitiaan atau organisasi, mereka punya porsinya masing-masing. Jadi kalau kamu mau memulai buat bersosialisasi sama orang lewat kepanitiaan dulu. Jadi di situ kan lingkupnya nggak terlalu besar. Terus kecimpungnya ya di satu event tadi. Apa itu namanya? Terus di kepanitiaan tuh lebih fun pembawaannya. Terus habis kalau organisasi kan ya namanya organisasi jelas akan selalu ada kerikil, akan selalu ada sedikit maupun besar masalah. Jadi nanti kalau kamu sudah merasa dirimu aku pengen mengembangkan lagi nih di organisasi, pengen lebih punya apa ya pengalaman yang lebih besar lagi, ya bangun dirinya kamu di organisasi itu tadi. Jadi
menurutku antara akademik maupun organisasi itu maupun kepanitiaan juga harus balance. Aku yang gini di semester 7 aja kadang ngelihat kalian kepanitiaan tuh ngerasa kayak kangen gitu. Pengen apa namanya ikut kepanitiaan lagi, tapi kan ya memang sudah fokusnya atau targetnya juga sudah berbeda. Biarkan adik-adiknya yang meneruskan, biarkan adik-adiknya yang mengembangkan skillnya juga kayak gitu. Oke, Mbak Nira. Eh, Nih teman-teman semuanya, kayak misalkan lebih penting mana sih menurut teman-teman semuanya, kan juga sekarang udah ada gambaran nih dari Mbak Indira tentang kayak lebih penting organisasi kah atau akademik kah atau kepanitiaan gitu. Dari Mbak Indira kan sudah memberikan gambarannya nih. Dari teman-teman nanti mungkin bisa em, kayak memikirkan lagi apakah teman-teman itu semuanya yang sebelumnya itu nggak pernah ikut organisasi mungkin sekarang jadi kepikiran untuk ikut gitu, karena di organisasi juga kan nggak yang melulu tentang hal yang eh, menurut kita itu nggak penting gitu. Betul, betul, betul. Oke, oh ya Mbak, mungkin bisa saya rangkumkan ya Mbak dari awal itu organisasi emang sepenting itu, tapi kan ada ya Mbak mahasiswa itu yang tipe mahasiswa yang takut banget buat melangkah, buat berorganisasi. Dari ketakutan itu bikin mahasiswanya jadi kayak udah males nggak mau ikut organisasi ini dan itu mereka juga bilang kayak gini kayak capek gini 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 gitu. Menurut Mbak Indira nih pesan-pesan buat mahasiswa yang sangat takut buat berorganisasi itu gimana sih Mbak? Oke, kalau buat mahasiswa yang takut ya buat berorganisasi, aku pernah baca sedikit kalimat yang menyatakan bahwa eh, apapun itu pintunya, nggak akan pernah bisa terbuka kalau bukan kita sendiri yang membuka. Jadi rasa takutnya kalian tuh bukan buat disayang-sayang sama kalian. Rasa takutnya kalian tuh silahkan dihadapi. Memang jalannya apapun kesempatannya tuh nggak akan ada yang semulus itu. Tapi yang mana Tuhan kita atau Allah itu selalu ada bersama kita. Jadi yang mana juga Allah itu nggak bakal ngasih sebuah kesulitan yang mana melampaui batasnya kita dan di mana kesulitan itu akan menaikkan derajatnya kita. Jadi buat kalian yang masih takut jangan terus-terusan disayang-sayang takutnya, dilawan takutnya karena ya eh, apa yang ada di depannya kalian itu ya banyak pilihan. Kalian mau ikut organisasi, kalian mau ikut kepanitiaan, yang menentukan tuh ya dari dirinya kalian gitu. Jadi ya dilawan rasa takutnya, nggak mungkin kalian kalau di organisasi maupun di kepanitiaan kalian nggak mungkin akan berjalan sendiri. Banyak orang-orang yang bakal eh, apa nge-push up kalian kalau kalian lagi jatuh, nggak akan eh, kalian merasa sendiri kalau kalian memang sudah nyaman di kepanitiaan maupun di organisasi yang kalian ikutin gitu. Oke, betul nih teman-teman yang dikatain Mbak Indira. Tadi kan Mbak Indira bilang mengenai jangan takut buat melangkah dan lawan rasa takut itu. Aku ingin bagi cerita sedikit nih. Aku juga awal-awal itu teman-teman takut buat berorganisasi atau ikut-ikut join kepanitiaan gitu. Tapi ya gimana lagi ya, kita pasti bakal butuh relasi yang lebih luas gitu. Kalau kita lama-kelamaan tak apa ya menerima rasa takut itu, kita nggak bakal berubah gitu, kita nggak bakal melangkah lebih jauh lagi. Dan dari saya sendiri, saya bisa apa ya waktu pertama kali buat join-join organisasi itu, em, apa ya kayak ngerasa udah berubah sekali gitu. Ternyata organisasi atau kepanitiaan itu nggak semenakutkan itu dan bisa mendapatkan relasi yang lebih jauh. Oke, baik teman, untuk teman-teman juga. em, apa ya bisa dicoba lagi dilawan rasa takut itu seperti yang dikatain Mbak Indira tadi. Oke, baik Mbak Indira, terima kasih untuk apa ya
jawaban-jawabannya mengenai organisasi itu penting atau enggak, atau yang lainnya, kayak membagi waktu dan pesan-pesannya buat teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Mbak Indira. Oke, terima kasih kembali buat apa namanya buat kalian berdua yang sudah mengajak aku berkesempatan buat di Potek ini. Awal mula waktu Rama bilang mau aku jadi narasumbernya, aku sempat kaget dan ya merasa tersanjung juga karena bisa berkesempatan buat ngisi Poteknya kalian. Terima kasih kembali buat kesempatannya. Thank you Mbak Indira, thank you juga Tama udah berpartisipasi dalam potek kali ini, terutama Mbak Indira udah membagi pengalamannya tentang organisasi selama di kampus. Walaupun sekarang ini juga Mbak Indira kan mahasiswa akhir bisa dibilang nih, tinggal em, menyusun skripsi TA-nya kan. Nah, tadi Ya, apa namanya penelitian insya Allah bulan depan itu udah sidang dan juga eh, kerja praktiknya udah selesai dan juga Mbak Indira bisa memanage waktunya antara akademik dan organisasi gitu. Dan teman-teman itu pasti mikirnya kayak organisasi itu kayak ih nanti akademikku terganggu pasti kayak nggak bisa lulus cepet nih. Buktinya nih kan Mbak Indira juga bisa gitu loh, nggak yang mundur harus mundur karena organisasi gitu. Dan Mbak Indira kan juga termasuk di awal-awal gitu, apa namanya sidang proposalnya. Mungkin dari teman-teman juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya ke depannya buat gabung di organisasi. Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang udah dengerin potek kali ini. Semoga teman-teman suka dan teman-teman juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you semuanya. Bye. Terima kasih Mbak Indira. bye. Selamat Terima kasih kembali. semangat.